Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghifari, NIM 04241053 dari Teknik Elektro angkatan 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konvolusi diskrit yang merupakan materi dari mata kuliah sinyal sistem semester 3 Teknik Elektro ITK. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, apa itu konvolusi? Konvolusi merupakan penggabungan antara dua sinyal yang berbeda menjadi satu sinyal baru yang merupakan gabungan dari dua sinyal tersebut. Konvolusi dari sinyal diskrit sendiri dapat diperoleh dengan rumus di bawah ini. Perlu kita ketahui bahwa rumus konvolusi ini bersifat komutatif, yang artinya jika kita membalikkan kedua variabel tersebut, kita kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi kita bisa menggunakan kedua rumus di sini. Dengan HK yang merupakan sinyal pertama dan X yang merupakan sinyal kedua. Dan YN merupakan sinyal baru hasil gabungan dari dua sinyal tersebut. Menggunakan rumus tersebut, tujuan kita adalah untuk mempertemukan kedua amplitude sinyal tersebut dengan membalik dan menggeser salah satu sinyal, lalu mengalihkan amplitude yang saling berpotongan. Misal, saat kita menggunakan rumus yang di atas ini, kita akan menggunakan sinyal X, sinyal yang akan dibalik dan digeser untuk dipertemukan amplitudonya dengan sinyal H. Sebaliknya, jika kita menggunakan rumus yang di bawah ini, kita akan menggunakan sinyal H untuk dibalik dan digeser dan dipertemukan dengan amplitudo dari sinyal X. Langsung saja kita akan masuk ke salah satu contoh soal. Di soal ini, kita diberikan kedua sinyal yang berbeda. Yang pertama adalah sinyal X, yaitu sinyal dari rentang waktu -1 hingga 1 dan memiliki amplitudo yang rata di sepanjang rentang waktu tersebut. Dan sinyal H dari rentang waktu 0 hingga 2 yang mempunyai amplitudo naik sepanjang rentang waktu tersebut, yaitu dari 0, 1 hingga ke 2. Pertama, kita akan menentukan rumus mana yang ingin kita gunakan. Misal kita gunakan rumus pertama, yaitu rumus yang dimana X akan dibalik dan digeser. Pertama, kita akan membalik sinyal X dan didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menggeser dengan menghitung nilai Y ketika N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Pertama, nilai Y saat N sama dengan 0, kita lihat ini amplitudo yang berpotongan antara kedua sinyal ini. Pertama, saat waktu -1, tidak ada perpotongan antara sinyal X dan H. Maka dapat kita abaikan. Lalu pada waktu 0, di sini juga tidak ada perpotongan. Karena nilai X di sini adalah 1, sedangkan nilai H di sini atau di waktu 0 adalah 0. Lalu pada waktu 1, nilai X di sini memiliki amplitudo 1 dan nilai H memiliki amplitudo 1 juga. Sehingga kedua sinyal tersebut memiliki perpotongan di waktu 1. Dan di waktu 2, di sini juga tidak ada perpotongan karena nilai X di waktu 2 di sini adalah bernilai 0. Kita masukkan saja ke rumus. Yang ini adalah waktu ketika -1. 0 di sini adalah amplitudo nilai H ketika waktu -1. Dan 1 di sini adalah amplitudo nilai X ketika waktu sama dengan -1.
Lalu kita lanjut pada waktu sama dengan 0, nilai X di sini adalah 1, sedangkan nilai H di sini adalah 0. Lalu kita lanjutkan pada waktu sama dengan 1, nilai X di sini adalah 1, dan nilai H di sini adalah 1. Lalu kita lanjutkan ke waktu sama dengan 2. Nilai X di sini adalah 0, dan nilai H di sini adalah 2. Kita kalikan saja, dan didapatkan hasilnya 1. Kemudian, kita lanjutkan nilai Y ketika N sama dengan 1. Kita lihat yang mengalami perpotongan di sini adalah ketika waktu 1 dan 2. Karena kita bisa lihat langsung dari grafiknya. Dan didapatkan hasil perhitungan adalah 3. Lalu nilai Y ketika N sama dengan 2. Kita lihat di sini yang mengalami perpotongan adalah pada saat waktu 1 dan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai YN sama dengan 3. Lalu nilai Y saat N sama dengan 3. Kita lihat di sini yang mengalami perpotongan amplitudo hanyalah pada saat waktu sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumus, didapatkan hasilnya adalah 2. Dilanjutkan nilai Y ketika N sama dengan 4. Kita lihat di sini sudah tidak ada irisan. Karena nilai X di sini sudah maju atau sudah bergeser hingga waktu ketiga. Sedangkan sinyal H hanya berada pada rentang waktu 0 hingga 2. Sehingga tidak ada irisan atau perpotongan antara kedua sinyal ini. Lalu kita masukkan saja nilai-nilainya. Ketika nilai Y ketika N sama dengan 0 adalah 1, kita masukkan di sini 1. Lalu nilai Y ketika N sama dengan 1 adalah 3, kita masukkan 3 di sini, yaitu nilai Y pada waktu ke-1, dan seterusnya hingga nilai Y ketika N sama dengan 3. Didapatkan sinyal Y, yaitu sinyal yang merupakan hasil konvolusi dari kedua sinyal X dan H tersebut. Kemudian, di sini kita mencoba dengan menggunakan rumus yang berbeda. Saya sudah melakukan perhitungannya dan didapatkan hasil yang sama. Walaupun dengan rumus yang berbeda, kita mendapatkan hasil yang sama dan terbukti bahwa rumus tersebut bersifat komutatif. Mungkin itu untuk pembahasan soalnya. Setelah ini kita akan lanjut pada pembahasan atau simulasi dari konvolusi sinyal diskrit. Oke, sekarang kita akan mengsimulasikan konvolusi sinyal diskrit ini dengan bantuan platform MATLAB dan codingan yang sudah diberikan. Kita langsung saja run. Dari hasil simulasi ini, kita bisa lihat tadi bahwa sinyal H atau sinyal merah ini bergerak ke kanan satu demi satu dan didapatkan hasil konvolusinya, yaitu sinyal YN seperti ini. Melalui simulasi ini, sudah kita buktikan bahwa teori tadi adalah sudah benar, yaitu dengan membalik dan menggeser salah satu sinyal dan mempertemukan kedua amplitude sinyal tersebut. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi konvolusi diskrit dari mata kuliah sinyal sistem. Saya Abrar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.